Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama kami ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas sedikit terganggunya ibadah kita dengan diadakannya renovasi plafon masjid bagian utara. Dan perlu kami sampaikan bahwa renovasi yang kita laksanakan ini alhamdulillah sudah terkumpul dana sebesar Rp244.810.000 dan dana yang dibutuhkan keseluruhan adalah 340 juta. Dan alhamdulillah kita masih punya kekurangan yaitu 100 juta rupiah. Semoga ada di antara kita yang nantinya insya Allah bisa memberikan sedikit harta yang Allah titipkan kepada kita untuk kita bersama-sama menyelesaikan renovasi pembangunan atau renovasi plafon masjid yang kita cintai ini. Kemudian yang kedua, kami dari panitia hewan kurban Masjid Baitul Ma'mur siap menerima dan menyalurkan hewan kurban para jemaah sekalian. Dan insya Allah untuk sapi kami sudah berikan secara kolektif nominal untuk kolektif yaitu per orang Rp2.700.000. Selanjutnya insya Allah pagi ini kita akan diasuh atau akan mendengarkan tausiah dari Ustadz kita, Pak Ustadz Khaliful Hadi. Tafadhol Ustadz. Yang akan mengambil tema yakni kaidah dalam memahami agama. Semoga apa yang beliau sampaikan nanti akan memberikan perubahan dalam agama kita. Dari tadinya mungkin kita kurang dalam memahami bagaimana agama kita dilaksanakan, insya Allah dengan kajian ini kita berusaha untuk bisa mengambil ibrah darinya. Demikian kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya waktu kami persilakan kepada Ustaz. Fal yatafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Semoga seluruh amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita menuju jalan yang lurus, jalan yang menggabungkan antara ilmu dan beramal. Jangan sampai kita punya ilmu tapi enggak diamalkan, maka dia semisal orang Yahudi yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pula juga kita hanya beramal tanpa berilmu, maka semisal itu menyerupai orang Nasrani dan dia dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang lurus adalah jalan yang menggabungkan antara ilmu dan beramal. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini insyaallah kita bahas memahami agama dengan kaidah-kaidah syariah.
Di pagi hari ini insya Allah saya akan menyampaikan studi kasus. Setelah itu kita pahami secara kaidah manakah dari studi kasus itu kita ambil. Ada 3 masalah yang kami akan angkat. Masalah pertama adalah masalah hari raya. Apakah hari raya ini akan terjadi perbedaan kayaknya ya? Apakah ikut satu matlak, satu ru'yah, satu negara melihat hilal mengharuskan seluruh negara yang lain harus ikut, atau setiap negara memiliki ru'yah masing-masing. Ini studi kasus pertama. Studi kasus kedua maka akan berbeda juga terkait dengan puasa Arafah. Puasa Arafahnya, apakah boleh kita berpuasa di tanggal 9 di hari kita, tapi di hari Saudi adalah hari raya? Bagaimana memahami, mensikapi keadaan ini sesuai dengan kaidah-kaidah syariahnya? Studi kasus yang ketiga, kalaupun Allah mudahkan waktunya, adalah pembahasan tentang status istri. Status istri, bukan suami ya, status istri. Ketika dia sudah status istri ini, apakah hak birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, itu sudah musnah dan gugur setelah dia punya suami, ataukah masih ada, dan bagaimana cara menempatkan masalah itu pada tempatnya? Ini studi kasus, 3 studi kasus yang harus kita membahasnya. Masalah ini besar, yang butuh dipahami secara kaidah-kaidah syariahnya. Tapi sebelumnya saya harus nyampaikan dulu ya biografi saya dulu, walaupun selayaknya tidak harus disebutkan, tapi karena pembahasan ini adalah pembahasan penting, jadi saya menyebutkan biografi sedikit tentang saya dulu. Saya maklumatkan biografi ini karena pembahasan ini penting. Siapa kamu? Kamu itu siapa kok bisa membahas kayak gini? Jadi kesimpulannya, kami pernah belajar dan duduk di Yaman, belajar di sana sama guru muhaddits Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala, dan alhamdulillah kita juga memiliki beberapa karya buku bahasa Arab dan sudah mencapai 60 buku karya, 70 buku karya, dan beberapa buku, puluhan buku sudah direkomendasi dengan beberapa guru kami yang ada di Yaman atau ada di Mekah, dan kami juga sekarang lagi menulis disertasi di akademik Universitas Umudurman yang ada di Sudan. Jadi saya harus sampaikan ini dulu karena ini pembahasan penting, sehingga orang tidak bertanya siapa kamu begitu. Tapi kita kembali kepada pembahasan pertama. Kalau kita mau melihat pembahasan tentang satu matlak, satu ru'yah, ataukah setiap negara memiliki ru'yah masing-masing, kita bahas masalah fikihnya. Ini fikih ini terjadi perbedaan di antara para ulama. Ada yang mengatakan satu matlak, satu ru'yah. Jadi kalau satu negara sudah melihat hilal, maka berarti
seluruhnya harus ikut. Harus ikut. Ini juga mereka punya alasan dan punya argumen. Dalil yang masyhur adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hurairah muttafaqun alaih, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian semuanya dan berhari rayalah kalian semuanya dikarenakan melihat hilal. Mereka mengatakan berarti kalau sudah nampak hilal berarti semuanya harus berhari raya atau berpuasa. Dalil ini masih banyak diskusinya dan saya nggak akan membahas diskusi ini. Dalil ini masih banyak ulama mengkritisinya. Ini pertama. Bagi yang mengatakan setiap negara itu memiliki ru'yah masing-masing. Indonesia punya ru'yah, Saudi juga punya ru'yah, dan yang lainnya juga punya ru'yah. Ini juga mereka punya alasan tentang kisah Quraib hingga Muslim. Quraib itu beliau dari Syam, kemudian beliau berangkat ke Madinah. Waktu itu Quraib berpuasa di hari Jumat, kemudian diskusi dengan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan waktu itu Ibnu Abbas berpuasa hari Sabtu. Berarti beda antara Syam dengan Madinah. Kemudian Quraib bertanya kepada Ibnu Abbas, kenapa Anda tidak berpuasa dengan ru'yanya Muawiyah yang ada di Syam? Faqala Ibnu Abbas, oh enggak bisa. Hakadha amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semisal inilah yang Rasulullah perintahkan kepada kami. Mereka mengatakan ini hadis menunjukkan setiap negara punya ru'yah masing-masing. Dalil ini juga dibantah oleh mereka, dan diskusinya panjang. Nggak mungkin saya sampaikan di majelis yang singkat ini karena kita tidak membahasnya di sisi ini. Dan alhamdulillah saya hafal dan saya punya tulisan buku terkait dengan hukum ini, sehingga beberapa puluhan referensi buku saya harus baca terkait dengan masalah ini. Jadi saya ngerti tentang ini. Nah, yang jadi pokok studi kasus ini dan memahaminya sesuai dengan kaidah syar'i adalah apa? Kalau kita melihat dari sisi ini, dalil yang mengatakan satu matla, mereka punya dalil, tapi dibantah. Bagi yang mengatakan setiap negara itu juga punya dalil, juga ada bantahannya. Dan diskusinya panjang, Pak. Sehingga saya simpulkan dari ucapan Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullah alaihi dalam kitab Fathul Jalali wal Ikram, maka masalah ini dikatakan khilafun mu'tabar, perselisihan yang dianggap oleh para ulama, para ulama terkait dengan setiap negara punya ru'yah masing-masing dan satu matla harus mewajibkan yang lain juga harus ikut dengan ru'yahnya satu negara. Nah, melihat kondisi semisal ini, maka tentunya seorang muslim harus memilih mana yang mendekati kepada kebenaran, kebenaran. Karena memilih yang mendekati kepada kebenaran
itu diperintahkan oleh syariat. Allah mengatakan wa'mur qaumaha ya'khudhu bi ahsaniha, perintahkan kaum itu untuk mengambil pendapat yang paling bagus. Dalam bab urusan dunia saja kita juga harus mengambil yang paling bagus. Dalam urusan istri saja, ketika ada dua wanita datang kepada Anda, yang satu jelek, yang satu cantik, pilih mana? Ada nggak yang memilih jelek? Hah? Ada nggak? Mungkin Ustadz Badrimin milih yang jelek aja mungkin ya. Ada nggak ini? Pasti pilih yang bagus. Mana ada disuruh milih yang jelek? Dan itu sudah menjadi fitrah manusia. Maka oleh karenanya dalam urusan agama juga kita harus berusaha belajar memahami manakah dari pendapat-pendapat tadi mencocoki, mendekati kepada kebenaran. Nah, dalam kasus ini maka saya pribadi, ini saya pribadi ya, terserah antum kan, kita nggak pernah memaksa itu ya. Saya hanya menyampaikan pribadi saya setelah ditulis dan dibahas masalah ini adalah saya lebih condong pendapat yang mengatakan setiap negara punya ru'yah masing-masing, dan ini harus didasari dengan apa? Dengan ilmu. Karena sebuah pilihan menuntut kenapa Anda memilih itu. Nggak mungkin sebuah pilihan itu dipilih dengan hawa nafsu, nggak mungkin. Kalau memilihnya pakai hawa nafsu berarti nggak ilmiah dong, nggak ilmiah dong. Maka kita harus memilihnya berdasarkan kaidah-kaidah syariah. Maka dalam bab ini saya akan datangkan beberapa argumen untuk menguatkan bahwasanya setiap negara memiliki ru'yah masing-masing. Pertama, bahwasanya manhaj ini, pertama ini bahwasanya manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, manhaj Ahlussunnah, metode Ahlussunnah wal Jamaah mengajarkan kepada kita untuk sholat di belakang pemimpin, baik pemimpin itu muslim, baik pemimpin itu baik ataukah tidak baik. Dan ini himbauan dari ulama-ulama kita, bahkan mereka telah sepakat hendaknya kita sholat hari raya, sholat Jumatan hari raya di belakang mereka. Sholat di belakang mereka maksudnya apa? Minimal Pak, sholat dengan apa-apa yang telah diputuskan oleh pemerintah kita. Itu adalah keyakinannya Ahlussunnah wal Jamaah. Saya akan sebutkan 4 buku dari ulama-ulama kita terdahulu. Di antaranya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dalam kitab beliau Risalatus Shaghar, beliau mengatakan ajma'u, para ulama dahulu telah sepakat atas apa? Atas sholat di belakang pemimpin kita, sholat Id dan sholat Jumatan di belakang mereka.
sholat di belakang mereka otomatis apa paling tidak? Apa? Ikut dengan ketetapan yang mereka telah tetapkan. Sholat hari raya sesuai dengan ketetapan yang mereka tetapkan. Dan ini sebuah kesepakatan para ulama. Kedua, Imam Ahmad dalam kitab Tabaqatu Hanabilah mengatakan sifatul mukmin, sifat seorang mukmin alladzi yu'minu billahi wal yaumil akhir, yang dia beriman kepada Allah dan hari akhirnya, apa? Salat di belakang pemimpin yang muslim, baik pemimpin itu baik atau tidak baik. Mana ya? Kita sholat apa yang telah mereka tetapkan. Kemudian Ibnu Qudamah Al-Maqdisi juga menyebutkan kesepakatan. Abu Zaid Al-Qayrawani juga menyebutkan kesepakatan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga menyebutkan kesepakatan. Jadi ulama-ulama yang sebutkan ini itu menyebutkan bahwasanya hal-hal yang semisal ini kita mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah kita, dan ini sifat seorang mukmin dan i'tiqadnya Ahlussunnah wal Jamaah. Ini poin pertama. Poin kedua, ikut sama ketetapan pemerintah ini berdasarkan hadis yang lain. Hadis Nabi alaihi salatu wasalam, as-saumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun wal adha yauma tudhikhun. Berpuasalah pada hari kalian berpuasa, berhari rayalah Taib. Selanjutnya ini materi sebenarnya ya khair insyaallah. Kita masuk pada materi kedua ya, karena waktunya panjang, jadi kita materi kedua dulu. Materi kedua terkait dengan penentuan apa tadi? 9 Arafah ini. Ini juga akan terjadi permasalahan. Nah, dalam mensikapi ini bagaimana caranya? Pertama, ini pasti akan ramai nanti. Kita akan menentukan puasa Arafahnya. Puasa Arafah ada 2 hadis yang menjadi poin pembahasan adalah begini. Yaqulu Rasulullah alaihi salatu wasalam, saumu Arafata tukaffiru, puasa Arafah itu bisa menghapus dosa sebelumnya. Kata Arafah, saumu Arafata, kata Arafah ini 2 pemahaman di antara para ulama. Ada yang memahami adalah hari ketika orang-orang itu haji, dia wukuf di Arafah. Nah, berarti ketika hari itu adalah hari Arafah, berarti kita harus puasa apa? Arafah. Jangan melihat tanggal 9 yang pokoknya orang haji wukuf di Arafah, maka berarti harus wukuf di Arafah. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, enggak. Puasa Arafah adalah bukan melihat wukufnya di Arafah, tapi tanggal 9 Dzulhijjahnya. Jadi kalau kita tanggal 9 Dzulhijjah dan Saudi tanggal berapa?
10 Dzulhijjah tidak ada masalah karena kita puasa tanggal 9. Ini perbedaan ulama. Ini perbedaan para ulama. Kok bisa terjadi perbedaan? Kenapa coba? Karena kata Arafah ini memiliki dua pemahaman. Pemahaman yang pertama, Arafah itu adalah berkaitan dengan tempat. Saumu Arafata, puasa Arafah, berarti kan tempatnya di Arafah. Nah, kalau tempatnya di Arafah itu dipakai manakala apa? Ada wukuf. Manakala ada wukuf. Sehingga sebagian kaum muslimin pokoknya wukuf di Arafah kita puasa. Mereka punya dalil dan punya ulamanya. Ada mengatakan enggak, Saumu Arafata itu tidak berkaitan dengan tempat, tapi berkaitan dengan waktu. Apa waktu? Tanggal 9. Jadi kalau kita tidak tanggal 9, berarti kita nggak puasa, karena berkaitan dengan waktu. Ini juga ada ulamanya. Sehingga kalau andai kata ada yang puasa tanggal berapa tadi? Tanggal semisal wukuf di Arafah, ada ulamanya, ada dalilnya. Bagi yang apa tadi? Yang 9 Dzulhijjah juga ada dalil dan juga ada ulamanya. Kayak gini nggak perlu rame ya, nggak perlu rame, ada ulamanya kok. Sebenarnya kan endingnya di sini nanti ini. Saya cuma nyampaikan mana yang paling kuat dan kita nggak perlu rame, kayak masing-masing ada ulamanya gitu, ada dalilnya. Walaupun seseorang bisa memilih dari dua fakta yang telah disebutkan oleh para ulama, itu bisa memilih. Bagaimana terkait ini bisa dipilih dan mana yang paling kuat? Ini masing-masing punya pilihan kan gitu kan. Maka barakallahu fikum, yang puasa ditentukan di tanggal 9-nya bukan karena wukufnya di Arafah, itu ada dua alasan yang menguatkannya. Alasan yang pertama adalah hadis Hunaidah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu yasumu tis'an min Dzulhijjah. Rasulullah itu puasa di tanggal 9 Dzulhijjah. Berarti tidak terkait dengan tempat wukuf di Arafahnya, tapi berkaitan dengan apa? Tanggal 9-nya Dzulhijjah. Nah, ini perkara ini nggak lepas dari tadi, setiap negara punya apa? Punya ru'yah masing-masing. Nah, kalau di Indonesia kita menentukannya dengan negara kita tanggal 9, berarti kita puasa tanggal 9. Walaupun Saudi apa? Wukuf. Sudah apa? Hari raya? Sudah hari raya. Maka itu nggak ada masalah. Jadi maksud kami dalam pembahasan ini adalah fenomena yang ramai di antara kaum muslimin ini, ada ulamanya. Ini endingnya begini. Yang menentukan, oh kami masih tanggal 9 kok, juga ada ulamanya dan ada dalilnya. Jadi ini maksudnya. Jadi memahami agama supaya tidak terjadi permasalahan yang panjang, kita poinkan ini loh, dalilnya ini dan ini ulamanya. Jadi jangan sampai begini, wong hari raya kok puasa? Enggak. Hari raya bagi yang hari raya, bagi yang tidak hari raya itu tidak hari raya. Bagi yang sudah bagi yang belum hari raya, ya mereka baru tanggal 9, mereka sudah tanggal 10. Jadi masing-masing ada tempat diskusinya. Taib ini memahami agama sesuai dengan kaidahnya. Terus poin yang terakhir insyaallah dalam bahas tentang suami istri. Kenapa kok yang dibahas istri, kok nggak suaminya gitu ya?
Karena kalau suami itu jelas sudah milik orang tuanya, bukan milik istri ya. Suami itu bukan milik istri, milik siapa? Milik orang tuanya. Makanya nggak usah dibahas. Berdasarkan hadis Nabi alaihissalatu wassalam, anta wa maluka li abika. Kamu dan bapakmu itu, kamu dan harta kamu itu milik bapakmu, bukan milik istri. Jadi anta wa maluka li abika. Kemudian datang seorang laki-laki kepada Nabi alaihi salatu wasalam, ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bisuhbati ya Rasulullah. Siapakah manusia yang paling layak aku temani? Siapakah manusia yang paling layak aku temani? Kata Rasul alaihi salatu wasalam, ummuka, ibumu. Thumma man? Siapa lagi? Ummuka, ibumu. Thumma man? Siapa lagi? Ummuka, ibu kamu. Thumma man? Siapa lagi? Abuka, paman apa? Bapakmu. Enggak ada situ kata apa? Istri. Maka dari situ sebagian ulama menukilkan sebuah kesepakatan para ulama bahwasanya anak laki-laki itu miliknya siapa? Miliknya orang tuanya, walaupun dia sudah menikah. Makanya jangan sampai setelah menikah lupa orang tua. Gara-gara siapa? Gara-gara istri. Gara-gara istri. Maka itu yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah, atau inna min azwajikum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya sebagian istri dan anak itu adalah ujian bagi kamu, dan di antara ujiannya apa? Gara-gara istri lupa orang tua. Ini sudah nggak ada iskal insyaallah. Tinggal istri. Istri ini kalau ditinjau dari beberapa dalil, tetap ada kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Karena dalil-dalil tentang anjuran berbakti itu umum, tidak terbatas. Ketika sebelum menikah harus berbakti, setelah menikah nggak ada berbakti, nggak ada begitu. Itu umum. Misal contoh kayak wabil walidaini wasainal insana biwalidai husna hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li walidai. Kami telah berwasiat kepada manusia supaya mereka apa? Berbakti kepada kedua orang tuanya. Berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tuanya itu umum, baik itu laki-laki maupun perempuan, baik dia sebelum menikah atau setelah menikah. Semua adillah menunjukkan dia harus berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Bahkan adillah tentang durhaka kepada kedua orang tua itu juga umum. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Qulna Rasulullah qala al israku billah wa uququl walidain. Durhaka ini umum. Berarti kalau kita lihat dalil tentang perintah berbakti dan larangan durhaka, itu berarti umum. Untuk anak laki-laki, untuk anak perempuan, baik dia sebelum menikah atau setelah menikah, menunjukkan sang istri harus berbakti kepada kedua orang tuanya dan nggak boleh durhaka. Kedua, bukankah istri itu dibesarkan dan dilahirkan dari kedua orang tuanya? Suami kan baru kemarin aja ngambil, ya enggak? Setelah besar, setelah capek, setelah besar baru diambil oleh suami. Logikanya, masa dengan diambilnya suami sudah nggak ada kata bakti lagi? Nah ini gimana ini kan gitu? Ini gimana ini? Masa gini agama? Begitu Pak penjelasan sebagian para ulama. Taib. Ini satu sisi.
kita lihat satu sisi yang lain. Semisal hadis Nabi alaihi salatu wasallam, ayyum ra'atin salat ayyum ra'atin saumat saumaha wa ata'at ba'laha dakhalatil jannata min ayyi abwabil sya'at. Istri mana saja kalau dia sudah puasa wajib, sholat wajib, dan dia mentaati suaminya, maka dia masuk ke dalam surga dari pintu mana saja. Berarti wanita kalau ingin masuk surga tinggal apa? Taat kepada suaminya. Nggak ada orang tuanya itu, nggak ada orang tuanya. Yang penting taat kepada siapa? Suaminya. Dari sisi ini berarti si istri itu pokoknya bakti sama suami. Bahkan dalam hadis yang lain Rasul mengatakan apa? Suami itu jannatuki wa naruki. Suami itu apa? Surgamu dan neraka kamu. Berarti sudah lepas dari kedua orang tua. Dari surgaku dan nerakaku itu sekarang tergantung siapa? Suami. Gini Pak, terus gimana cara menghadapi dua dalil ini? Ditinjau dari sisi ini harus berbakti kepada kedua orang tua, ditinjau dari sini harus apa? Sama suami. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, suami itu lau andai kata saya perintahkan boleh ya, andai kata boleh sujud kepada selain Allah gitu ya, la amartul mar'ata antas sudah li zaujiha. Sungguh saya akan perintahkan seorang istri itu sujud kepada suaminya, bukan sujud kepada siapa? Kedua orang tuanya. Jadi melihat ini berarti istri koyok-koyoknya harus benar-benar taat kepada suaminya dan sudah lepas dari kedua orang tuanya. Nah, kalau kita lihat dua argumen ini Pak ya, ini mana ini? Sehingga sebagian orang itu memahami argumen satu, meninggalkan argumen yang lain. Ada mengatakan enggak, pokoknya istri itu kalau sudah menikah milikku, ya wis, milikku. Bukan miliknya suami lah, bukan miliknya orang tua lagi. Terserah saya. Si istri, si orang tua nggak boleh ikut campur. Kata orang tua, enggak lah, tetap harus ikut saya. Sehingga orang tua ikut campur di dalamnya, karena ini anakku. Sehingga masalah demi masalah terjadi pada keluarga dikarenakan si bapak orang tua ngotot, saya punya hak, yang lain istri suami punya hak, ini sudah istriku, sehingga terjadi rame dalam keluarga. Itu terjadi permasalahan besar dikarenakan masing-masing memegang haknya. Orang tua memegang haknya, si siapa tadi? Suami memegang haknya, sehingga tengkaran dan menjadi problem rumah tangga. Bisa dipahami ya? Beberapa bulan yang lalu saya nulis buku terkait dengan masalah rumah tangga. Ternyata sebab terbesar perceraian diantaranya adalah ikut campurnya orang tua kepada keluarganya, kepada anak-anaknya yang sudah menikah, dan juga suami tidak memberikan haknya istri kepada kedua orang tuanya. Ini adalah fenomena sebab terbesar terjadi perceraian. Ya, sekarang kita nanya Pak ke orang tua masing-masing, gimana hati kita kalau punya anak perempuan, sudah kita besarkan, sudah kita sekolahkan, membutuhkan biaya besar, sudah ngeramutnya sudah capek, terus kemudian kita telepon si anak perempuan, nak kesini nak ya, Abi lagi sakit butuh kamu. Kata si istri, saya nggak boleh suami, bisa nggak boleh suami Pak. Coba bagaimana nasib Bapak?
Orang tua, ini apa-apaan ini? Dia tinggal besar ngambil aja kok, masa begini? Pasti rame Pak, rame banget, rame banget. Ya syukur-syukur kalau suaminya ngerti, kalau nggak ngerti gimana coba? Wah rame banget ini. Maka kita berusaha memahami agama dari dua dalil ini. Gimana cara memahaminya? Bagaimana cara memahaminya? Nggak lepas dari perbedaan para ulama terkait dengan ini. Kita rinci dulu Pak ya supaya bisa dipahami. Manakala ini harus dirinci biar ditempatkan pada tempatnya. Manakala perintah orang tua tidak bertentangan dengan perintahnya suami, maka seorang istri tetap wajib dari perintah orang tua. Fokus Pak ya, jangan sampai gagal paham ya. Gagal paham apa tadi? Perintah orang tua kepada istri, kepada anaknya ya. Perintah orang tua kepada putrinya, perintah orang tua kepada putrinya, manakala satu tidak berkaitan dengan urusan dalam negeri, paham ya? Tidak berurusan dengan dalam negeri, tidak berkaitan dalam negeri, maka dan tidak bertentangan dengan perintahnya suami dan tidak mengurangi haknya suami, maka si wanita, anak wajib taat kepada kedua orang tuanya. Kenapa? Karena tetap ada birrul walidaini. Syaratnya apa tadi? Apa tadi? Tidak masuk dalam negeri ya, urusan dalam negeri. Yang kedua apa? Tidak bertentangan dengan perintahnya suami. Ketiga, tidak mengurangi hak suami. Maka tetap si istri itu wajib mentaati orang tuanya. Kenapa? Karena adilah birrul walidain kita berikan kepadanya. Bisa dipahami ya? Poin kedua, manakala perkaranya itu dalam negeri, perkaranya itu dalam negeri, kayak apa dalam negeri? Urusan anak, pendidikan anak, dan urusan dalam negeri, urusan rumah tangga, orang tua tidak memiliki hak, sudah berpindah, ini sudah wilayahnya suami. Itulah dalil-dalil yang berkaitan dengan taat kepada suami itu bisa masuk surga. Itu kita berikan kepada wilayah khusus, wilayah rumah tangga. Jadi orang tua tidak memiliki hak terkait dengan anak, dengan putu ya. Ini putu ini dibawa sekolah kemana, dididik model apa, dia tidak punya hak sama sekali. Mau ngasih masukan, monggo, namanya masukan kan. Mau ngasih nasihat terserah, tapi hak sepenuhnya adalah hak sang suami. Taib. Ketika bertabrakan antara perintahnya orang tua dan perintahnya suami, bertabrakan Pak, bertabrakan antara perintahnya suami dan perintahnya orang tua, ini tabrakan. Mana yang didahulukan? Apakah perintahnya suami atau perintahnya orang tua? Yakin nih suami ya? Yakin? Duh, dalam urusan apa dulu ya? Iya, dalam urusan apa dulu? Dalam urusan apa dulu? Gitu kan? Dalam urusan apa dulu? Jikalau urusan keluarga, urusan dalam negeri, berarti apa? Suami yang didahulukan. Nah, masalah yang lebih sensitif apa? Urusan luar negeri. Paham nggih? Urusan luar negeri ini gimana ini? Ini nggak berkaitan dalam negeri, nggak berkaitan dalam keluarga, nggak ada hubungannya keluarga. Tapi ini urusan dalam negeri, luar negeri.
perintah orang tua dengan perintahnya siapa? Itu berbeda. Bagaimana? Ini yang terjadi perbedaan para ulama. Ada mengatakan perintah suami lebih dikedepankan karena sudah berpindah wilayah. Ada yang mengatakan dirinci. Bagaimana rinciannya? Ya, sebagaimana di bab para ulama berbeda pendapat, butuh ditarjih. Kalau bisa dikompromikan, dikompromikan. Kalau bisa dipilih, dipilih mana yang lebih bermaslahat. Karena agama ini dibangun di atas maslahat dan mafsadah. Jadi kalaulah perintah orang tua lebih bermaslahat untuk si anak itu, maka berarti perintah orang tua lebih dikedepankan daripada suami. Kalau perintah suami lebih bermaslahat, maka berarti apa? Didahulukan perintah suami. Ini pendapat kedua. Dalam bab ini wallahu taala alam, saya pribadi condong pendapat yang pertama. Apa itu? Perintahnya suami itu lebih dikedepankan. Karena apa? Kalau nggak dikedepankan, suami marah-marah, mangkal, dan itu akan mengantarkan apa? Ramai dalam rumah tangganya. Dan ini termasuk, walaupun mungkin pada dasarnya dia kurang bermaslahat, kurang kuat, ditinjau dari maslahatnya, tapi ada sisi maslahat yang lain berupa keutuhan apa? Rumah tangganya. Dan itu paling penting dalam kehidupan sang istri. Paling penting dalam kehidupan sang istri. Maka rincian-rincian tadi tolong diperhatikan oleh sang putri dan juga tolong diperhatikan oleh kedua orang tua. Orang tua harus tahu ranahnya. Saya kapan bisa masuk ke anak saya, dan sang anak juga harus ngerti ranah dia sebagai anak untuk orang tuanya. Misal contoh sistem pendidikan, misal contoh mungkin anak atau suami punya model pendidikan terbaru, nggak boleh marahin apa? Marahin anak, mencubit anaknya. Mungkin itu pendidikan sang suami. Pendidikan orang tua dulu, anak nakal kok diem aja, cubit, pukul kan gitu kan. Bisa dipahami Pak ya? Itu kan model dulu. Anak nakal, kayak piring jatuh, dipecahkan oleh anak kita ya, oleh anak kita dulu. Pentet pecah. Bagaimana model orang tua kita? Langsung dicubit, lalu dipukul gitu kan. Model pendidikan Orde Baru Pak ya, sekarang ini enggak lah, jangan dipukul, biarin aja. Nah, ini nggak perlu berdebat antara mertua dengan menantu. Ini kan karena nggak ada ilmunya sehingga berdebat. Berarti kalau gitu si orang tua, oh iya ya, itu bukan anak saya, udah diem aja, nggak usah ngeyel. Nggak, kalau ngeyel malah rame, kayak ngeyel malah rame. Cukup dulu insya Allah. Cukup insya Allah ya. Bisa dipahami? Mungkin ada pertanyaan? Ya, boleh.